Yang berikutnya yaitu pola asuh situasional, yaitu menyesuaikan situasi. Terkadang kita sebagai orang tua itu tidak bisa yang menerapkan hanya dengan satu pola asuh. Jadi kita harus mengcombine, kita harus menggunakan berbagai jenis pola asuh untuk memberikan pengasuhan yang terbaik. Dengan pola asuh situasional ini, ketika anak ini sudah mulai beranjak dewasa, kemudian mungkin pulang sudah mulai bersama dengan teman cowok, atau mungkin pulang larut malam, itu kita bisa mulai menggunakan pola asuh yang otoriter. Dan ketika kita minta pendapat, kita sharing bersama dengan anak, kita bisa menggunakan model demokratis. Sehingga pola asuh situasional ini menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Yang berikutnya adalah pola asuh neglected, yaitu pola asuh yang cenderung kepada sikap cuek orang tua, kemudian menelantarkan. Cuek maksudnya bagaimana? Mau anak belajar, mau tidak, ya orang tua tidak mau tahu. Mau prestasi anak baik, mau prestasi anak buruk, orang tua juga tidak mau tahu. Jadi cenderung sikapnya orang tua ini adalah menelantarkan. Baik Bunda, tahu ya ini siapa? Benar sekali, Bu Tejo. Jadi sebenarnya pola asuh yang mana yang bagus? Bunda bisa menjawab ya. Jadi pola asuh mana yang bagus, yang tepat untuk anak saya. Karena memang setiap anak itu mempunyai kebutuhan pola asuh yang berbeda-beda. Silahkan dijawab Bunda dan silahkan dijawab di grup ya. Pola asuh yang sering Bunda lakukan itu yang mana? Kita lanjutkan. Berikutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yang kita berikan. Jadi ternyata pola asuh yang kita berikan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, Bun. Yang pertama adalah tentang sosial ekonomi. Dari hasil penelitian bahwa seseorang yang mempunyai sosial ekonomi, mempunyai penghasilan yang kecukupan atau lebih besar, itu akan mempunyai pola asuh yang lebih baik karena memang kehidupannya lebih stabil dibanding dengan orang yang memperoleh sosial ekonomi yang kurang. Yang berikutnya, ternyata pola asuh yang kita berikan itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Artinya apa? Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pemahaman tentang pola asuh ini juga akan semakin tinggi. Tidak lagi seperti pola asuh yang jadul atau pola asuh yang konvensional, masih zaman dahulu. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian kita sebagai orang tua itu juga mempengaruhi pola asuh yang akan kita berikan kepada anak. Jika kita mempunyai kepribadian yang introvert atau sangat tertutup, maka pola asuh yang kita berikan pun juga tentunya introvert. Tapi kalau kita mempunyai kepribadian yang terbuka, maka segala sesuatu juga pasti kita berikan secara terbuka. Yang berikutnya adalah jumlah anak. Kenapa ya? Kok pola asuh dipengaruhi juga oleh jumlah anak? Tentu, Bunda. Kenapa? Karena seorang ibu yang mempunyai jumlah anak banyak, katakan 3 atau lebih, dan mempunyai jumlah anak yang mungkin baru satu, tentunya pola asuhnya juga akan berbeda. Bisa dipahami ya, Bun? Dan yang berikutnya adalah budaya. Setiap keluarga itu pasti mempunyai budaya yang turun-temurun tentang pola asuh. Terkadang ada orang tua itu yang menerapkan pola asuh karena dulu saya juga diberikan pola asuh yang otoriter oleh orang tua saya, maka sekarang pun anak saya juga saya perlakukan otoriter. Itu berarti maksudnya budaya. Padahal sesungguhnya pola asuh itu tidak selalu dalam keluarga itu harus menerapkan seperti itu. Jadi bisa berubah ya, tergantung faktor sosial ekonominya, tergantung faktor pendidikan, kepribadian, dan jumlah anak. Baik Bunda, apapun pola asuh yang kita lakukan tentunya
kita bertujuan itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita, yang tentunya nanti akan membentuk karakter anak kita menjadi lebih baik dan menjadikan mereka lebih sukses di tahun-tahun yang akan datang. Sesungguhnya setiap pola asuh yang kita lakukan itu hanya satu intinya Bun, yaitu anak-anak itu lebih membutuhkan contoh ketimbang hanya kritikan, ketimbang hanya sekedar kata-kata saja. Kenapa? Karena anak itu adalah pencontoh sejati, ya. Jadi jangan pernah paksakan anakmu untuk menjadi seperti dirimu, karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Kita mungkin sering mengatakan, dulu loh, ibu itu ketika sekolah uang sakunya hanya 1.000. Lah, sekarang 1.000 dapat apa? Jadi mereka sudah lahirnya sudah di zaman ini, jadi mereka menyesuaikan juga di zaman ini. Atau mungkin kita mengatakan, dulu loh ibu itu tidak kenal HP. Iya, karena dulu nggak ada HP, Bu. Kalau sekarang, karena memang anak kita lahirnya di zaman digital, kalau nggak kenal HP, tidak memegang HP, tidak bisa menggunakan HP, justru anak kita akan ketinggalan. Berikutnya, anak adalah peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Artinya apa? Ini kembali kepada slide sebelumnya ya Bun, bahwa anak itu membutuhkan teladan. Apa yang bisa diikuti, apa yang dilihat, itulah yang akan diikuti. Sehingga berperilaku yang baik sebagai orang tua, itu nanti juga akan melahirkan anak yang berperilaku yang baik pula. Ini adalah kata-kata yang dahsyat, kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan yang ketika membaca ini kita jadi malu. Apa itu? Jika anak dibesarkan dengan cacian, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar menentang. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia merasa rendah diri. Dan jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menjadi seorang yang penyabar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, maka ia belajar menjadi anak yang percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan terbiasa mandiri. Baik Bunda, itu adalah konsep dasar pola asuh ya. Ada 3 tadi pola asuh